Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang saya hormati para pejabat setempat, yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya hormati para pengurus majelis ta'lim, yang saya hormati pengurus Masjid Cahaya Sunnah, dan yang saya hormati para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelumnya saya perkenalan dulu mungkin ya. Nah, kata orang itu, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan nama saya. Saya khawatir nanti ada yang salah paham. Biasa kalau saya ceramah, pernah saya ceramah di Talang Keramat kalau nggak salah. Itu SH kok ceramah? Itu SH kan sarjana hukum. Kok bisa ceramah? Jadi ibu-ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Chandra, itu nama yang paling panjang yang orang tua saya memberikan nama seperti itu. Adapun saya ini sekarang tinggal di Demang Lebar Daun, di Palembang, lebih tepatnya di Wahitam, belakang Istana Gubernur. Dan pengisi kajian di sini pada setiap hari Senin ya, malam Selasa. Saya sempat menempuh pendidikan di Sukoharjo, ibu-ibu sekalian. Nah, Sukoharjo, Jawa Tengah itu 3 tahun. Kemudian tahun 2013 sampai tahun 2015. Habis itu saya melanjutkan studi, mengambil program sarjana Akhwal Syakhsiyah atau PIKI, lebih khusus ke pernikahan. Itu di Jember, Jawa Timur. Selama 4 tahun. 4 tahun. Jurusan Akhwal Syakhsiyah, artinya itu jurusan fikih, lebih spesialnya lagi, lebih khususnya lagi fikih pernikahan. Karena kita ini KKN-nya itu ada yang magang ke pengadilan agama, ada yang ke KUA, itulah jurusan kami. Kok bisa digelari SH? Karena sekarang ini sudah diganti sama pemerintah. Kalau dulu jurusan kami ini gelarnya itu SSY, Sarjana Syariah. Nah, seperti itu. Kemudian diganti lagi sama pemerintah menjadi SHI, Sarjana Hukum Islam. Makin lama makin diganti lagi sama pemerintah, jadi SH saja. I yang Islamnya itu, inisial Islam itu dihapus sama pemerintah. Makanya sekarang ini SH. Saya tamat tahun 2019 di Jember sana. SHI nggak ada lagi, SPDI nggak ada lagi, adanya SH, adanya SPD. Nah, itu sekilas tentang perkenalan saya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah sebenarnya banyak tadi yang telah disampaikan pada kata sambutan. Sebenarnya sudah cukup sebenarnya tadi yang disampaikan berupa nasihat tadi. Mungkin saya cukup menyimpulkan, menyimpulkan atau menjelaskan apa yang tadi telah disampaikan. Apalagi kami ini merasa masih muda, mungkin agak canggung mungkin menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian ya. Kita sharing aja ibu-ibu sekalian. Tadi disampaikan, memang kita ini ibu-ibu sekalian dianjurkan untuk ke masjid, benar. Tadi disampaikan ya, laki-laki afdolnya di masjid. Yang paling utama memang di masjid. Perempuan itu memang sholatnya yang paling utama di rumah.
Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa buyutuhunna khairun lahunna. Nah, seperti itu. Perempuan sholat di rumah itu lebih afdol dibandingkan dengan sholat di masjid. Itu kata Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau di masjid, laki-laki sholat berjamaah itu bisa 27 derajat dapatnya 27 kali lipat. Bayangin 5 waktu itu 17 rakaat. 17 rakaat dikali 5. Berapa jadi ya? Benar 17 rakaat ya? 17 rakaat dikali 27 derajat. Itu sama saja 459 rakaat dia kerjakan. Itu kalau laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Makanya ibu-ibu sekalian kalau punya suami, kasih tahu sholat itu di masjid, jangan di rumah. Jadilah lelaki soleh, jangan soleha. Nah, kalau perempuan memang di rumah perempuan. Itu. Kata Nabi tadi perempuan lebih baik di rumah, benar. Lebih baik lagi dibandingkan dengan 27 derajat. Kalau kita kali-kalian ibu-ibu sekalian 459 rakaat. Kalau seandainya laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, dianggap 459 rakaat. Perempuan gimana? Wa buyutuhunna khairun lahunna, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Lebih baik dari itu. Cuma memang kalau ada majelis taklim, apalagi ada acara seperti ini acara pertama, mudah-mudahan ini saya yakin panitia di sini sangat senang sekali menyambut ibu-ibu. Panitia di sini sangat siap sekali kalau ada acara rutin ibu-ibu. Di sini panitia terbuka lebar menyambut ibu-ibu sekalian. Karena ini kan ladang pahala, kita saling sharing tentang pelajaran agama dan seterusnya. Allah alim bisawab. Kalau lagi banyak masalah datang ke masjid ibu-ibu sekalian. Apalagi datang ke majelis ilmu. Datang ke cawisan, ceramah. Itulah obat pening sebenarnya. Banyak masalah di rumah, masalah ngurus anak, pening misalkan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau ada masyarakat ini, entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak, datang ke rumah Allah, masjid, saling bacakan ayat Allah, saling mempelajari hukum-hukum dalam agama Islam, ceramah dia datang, termasuk. Maka akan diberikan ketenangan, kata Rasul SAW, di masjid tenang. Gara-gara datang ke majelis ilmu. Walaupun utang lagi nunggu misalkan. Nah, besok ada utang Pak Ustadz, datang dulu ke masjid, biar kita tenang dulu. Nah, tenang, datang ke masjid. Diliputi kasih sayang, kata Nabi SAW, dari Allah Ta'ala. Dikelilingi sama malaikat. Bukan cuma sampai situ. Namanya disebut-sebut di hadapan para malaikat yang menyebut Allah Ta'ala. Itu luar biasa kalau kita ini datang ke majelis ilmu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk menyingkat waktu ibu-ibu sekalian ya, untuk menyingkat waktu, kali ini insya Allah kita akan bawakan tema tentang mulianya menjadi wanita muslimah. Ini kan tentang ibu-ibu ini sebenarnya. Lemaknya jadi lanang itu, ngapalah aku tidak jadi lanang misalnya. Nah, jadi ibu-ibu itu luar biasa sebenarnya dalam Islam itu. Islam ini ibu-ibu sekalian sangat memuliakan perempuan muslimah. Itu, saya ulangi ibu-ibu sekalian ya. Islam ini sangat memuliakan perempuan muslimah. Perempuan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dari lahir sampai meninggal mulia dimuliakan. Bukan sebaliknya, ada orang mengatakan Islam itu zalim sama perempuan. Salah. Justru Islam inilah yang mengangkat derajat perempuan. Justru Islam inilah yang melindungi perempuan, yang mengayomi perempuan. Kita kalau baca sejarah ibu-ibu sekalian, di dalam kitab Al-Mar'atu Qabla wa Ba'dal Islam, kondisi perempuan sebelum adanya Islam dan sesudah adanya Islam. Nanti dikasih tahu dalam kitab itu. Dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad kayak gini nih kondisi perempuan. Setelah diutusnya Nabi Muhammad dijelasin. Zaman dulu ibu-ibu sekalian tadi dijelaskan di dalam kitab Al-Mar'ah Qabla wa Ba'dal Islam. Yang pertama orang Yunani dulu. Orang Yunani itu ibu-ibu sekalian nggak tahu sampai sekarang masih apa enggak kayak gini.
Mereka menganggap wanita itu cuma sebagai sarana kesenangan saja. Apakah dia berhak? Nggak ada keberhak. Ngurusin ini nggak boleh, nggak dapat apapun, nggak boleh. Itu orang Yahudi, orang Yunani. Cuma sebagai sarana kesenangan saja. Memperlakukan wanita seperti itu. Itu orang Yunani tuh. Orang Romawi lain lagi, Romawi. Romawi itu memperlakukan wanita sangat keji sekali. Gitu ya. Mereka memberikan hak untuk seorang ayah atau suami menjual anaknya boleh. Nah, menjual istrinya boleh. Itu yang dilakukan sama orang Romawi. Sangat melecehkan perempuan saat itu. Ada seorang suami jual istrinya, silakan. Ada seorang ayah menjual anaknya, itu terjadi ketika pada zaman Romawi. Begitu juga di zaman Arab. Zaman jahiliyah tentunya. Zaman jahiliyah, ibu-ibu sekalian, perempuan itu menjadi objek warisan. Nah, kalau misalkan ayahnya meninggal dunia, ayahnya ini punya istri dua, misalkan istri kedua itu boleh diwariskan kepada anaknya. Itu zaman dulu, ibu-ibu sekalian. Perempuan itu jadi objek warisan, bukan duit. Zaman dulu, itu zaman jahiliyah. Lebih parahnya lagi, ibu-ibu sekalian, perempuan zaman dulu dibunuh. Dibunuh, apalagi anak kecil dibunuh. Kenapa dibunuh, ibu-ibu sekalian? Karena bagi mereka anak perempuan itu aib. Ngapain punya anak perempuan, nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Itu zaman dulu kita ceritakan, zaman jahiliyah yang ada di Arab sana. Hal itu Allah jelaskan. Nah, nggak percaya, saya nggak ngada-ngada ibu-ibu sekalian. Kalau nggak percaya silakan cek dalam surat An-Nahl ayat 58. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kondisi saat itu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikasih tahu nih, istrinya itu ngelahirin anak perempuan. Ada orang temunya datang, istrimu tadi ngelahirin anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Muka ayahnya ini ketika tahu yang ternyata anaknya itu yang dilahirkan adalah perempuan, menghitam. Menghitam karena sangat marah sekali. Bayangin, marah mereka tuh. Padahal kan perempuan nggak salah ketika melahirkan anak. Mereka nggak bisa menentukan ini anak laki-laki atau ini anak perempuan. Marah sekali mereka tuh. Saking marahnya mereka itu sampai menghitam. Bayangin, Bu. Orang itu kalau marah itu merah paling mukanya itu. Ini saking marahnya itu bukan merah lagi, hitam. Kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 58. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap perempuan itu aib saat itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Itu zaman dulu, ibu-ibu sekalian. Ketika Nabi Muhammad datang, ibu-ibu sekalian, nah, Islam mengangkat derajat perempuan. Islam inilah sebenarnya mengangkat derajat perempuan. Dimuliakan dari lahir sampai meninggal dunia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan. Dari mana kita tahu? Dari ayat dan hadis. Contoh, misalkan ibu-ibu sekalian, contoh. Allah Ta'ala secara langsung memerintahkan kita laki-laki ini untuk memperlakukan perempuan itu dengan baik. Itu perintah Allah secara langsung. Beda dengan perlakuan zaman dulu. Bahkan Allah sendiri memerintahkan perempuan itu dipergauli dengan baik. Jangan macam-macam sama perempuan, harus diperlakukan dengan baik. Itu perintah Allah secara langsung. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian itu pergaulilah perempuan itu dengan cara yang baik. Nah, berperilakulah kepada perempuan itu dengan cara baik. Itu perintah Allah secara langsung. Islam datang langsung mulia perempuan. Gitu. Begitu juga kata Nabi. Nabi juga mengatakan kalian juga harus memuliakan perempuan. Seperti misalkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Nah,
Kata Rasul alaihi salatu wasalam, istausu bin nisa'i khairan. Aku nih kasih wasiat sama kalian. Nabi ngomong kepada para sahabatnya, aku ngasih wasiat ya sama kalian ya. Jangan sampai kalian itu berbuat keburukan kepada perempuan. Aku nasihati kalian, aku berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan perempuan itu dengan cara yang baik. Nah, itu. Nggak boleh kita memperlakukan perempuan itu dengan cara yang buruk. Ini perintah Allah dan juga perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi kan kita ceritakan poin-poinnya ibu-ibu sekalian ya. Nah, dari lahir sampai meninggal dunia, Islam sangat memuliakan perempuan. Contoh, kalau zaman dulu ibu-ibu sekalian kita sudah sampaikan, kalau yang dilahirkan anak perempuan langsung dibunuh. Wah, ini aib ini. Kenapa yang dilahirkan anak perempuan? Atau dijelaskan sampai umur 7 tahun, orang Arab itu ketika dilahirkan anak perempuan dia nunggu sampai usia anaknya yang perempuan ini 7 tahun. Ketika anaknya sudah 7 tahun, diajaklah ke gurun pasir. Di gurun pasir itu ditinggalkan dia hidup-hidup. Mati juga ujung-ujungnya. Itulah perlakuan zaman dulu. Tapi zaman sekarang beda. Ketika Nabi Muhammad diutus beda. Islam sangat memuliakan perempuan. Contoh ketika lahir ibu sekalian, kalau dulu zaman dulu anak perempuan itu dibunuh, ketika adanya agama Islam, anak perempuan kalau dilahirkan anak perempuan ibu sekalian diakikahin. Lain lagi itu, beda zaman dulu. Zaman dulu dibunuh, zaman Islam anak perempuan kalau dilahirkan anak perempuan, nah istrinya ngelahirin anak perempuan, diakikahin. Akikah itu Allah ajarkan kepada kita. Fungsi akikah itu untuk mensyukuri kelahiran anak. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur. Nih anakmu nih lahir nih. Syukur dengan cara akikah. Tapi hukumnya tidak wajib. Sunnah mu'akkadah. Kalau ibu-ibu sekalian punya rezeki, suaminya punya rezeki, akikahin anak itu. Laki-laki mengakikahi 2 kambing. Kalau anak perempuan itu dengan 1 kambing. Itu ketika lahir langsung dimuliakan. Langsung dibuat acara akikah. Sebagai bentuk mensyukuri nikmat telah dikasih anak oleh Allah Ta'ala. Beda dengan zaman dulu ibu sekalian. Ketika kecil gitu juga, ketika kecil. Pas anak masih kecil ibu sekalian, anak perempuan nih. Kata Rasulullah SAW, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dama asabi'ahu. Siapa yang ngurusi dua anak perempuan, kata Nabi, diurusi sama dia, dinafkahi, dididik sampai balir, sampai sudah balir. Nanti pada hari kiamat posisiku dengan dia ini dekat di surga nanti. Itu kata Nabi. Yang ngurus anak itu kata Nabi posisinya dekat nanti di surga nanti sama aku. Itu kata Rasul alaihissalam. Sampai anaknya itu sudah dewasa. Artinya ketika kecil itu dimuliakan anak tuh. Mau nggak mau orang tuanya itu ibu-ibu sekalian harus ngurus anak. Kalau orang tuanya nggak ngurus anak, nah hati-hati. Tadi kan disampaikan tadi. Kata Rasul alaihissalam, ibu-ibu sekalian, almar'atu fi ahli zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu-ibu itu yang punya anak ya, yang punya suami, ibu-ibu ya. Dia itu kata Nabi alaihissalam pemimpin di rumah itu, bukan mimpin lakinya, bukan, jangan salah paham. Bukan mimpin lakinya bu ya, mimpin ngurus anak, mimpin ngurus rumah, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang dia pimpin. Artinya ibu-ibu ini bukan nakut-nakuti ibu-ibu sekalian ya, bukan nakut-nakutin. Bakal dimintai pertanggungjawaban. Sumalatus aluna yauma izin anin naim. Kalian tuh bakal ditanya tentang kenikmatan yang sudah dikasih kepada kalian. Punya anak tuh nikmat itu. Orang ada puluhan tahun nanti punya anak nggak dapat. Punya anak tuh kenikmatan yang Allah beri.
dan akan diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi tadi, apa yang jadi tanggung jawab kalian untuk ibu-ibu itu bakal diminta pertanggungjawaban. Rumah misalkan, mohon maaf ibu-ibu sekalian ya, kalau ibu-ibu di sini rajin semua insya Allah, yang datang ke majelis ilmu pengajiannya rajin. Kalau ada ibu-ibu piring belombok tinggi, nah hati-hati. Piring tidak dicuci, baju laki tidak dicuci, misalkan ibu-ibu ya. Nah, spray kasur itu 2 bulan tidak diganti. Nah, kadang lah bekas kencing anaknya, cek tidak biarlah Pak Ustadz, biarlah katanya. Hati-hati mau cek itu. Rumah tidak disapui, misalnya hati-hati. Kata Nabi tadi bakalan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena tanggung jawab dia itu. Rumah berantakan, tidak diurusi, nah hati-hati. Bukan cuma masalah rumah, anaknya. Anaknya ini, ibu sekalian, urusan anak bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Anaknya ini bisa ngaji apa tidak? Anaknya ini ngerti tidak sholat? Anaknya ini tahu tak rukun Islam, rukun iman, tahu apa tidak anaknya itu? Anaknya ini ngerti tak puasa atau apa? Kapan anaknya tak paham? Nah sudah. Maknya ini tanggung jawab, bukan maknya bapaknya juga tanggung jawab. Sholat tak bisa, misalkan ibu-ibu sekalian ya. Kapan komputer lihai matilah. Nah komputer mah 10 jari dia. Ditanya ngaji bisa apa tidak? Tak tahu aku. Tak tahu aku tak bisa. Karena tak belajar. Sholat tak paham dia. Bahasa Inggris lincah bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris. Sambil mejem bisa dia ngomong bahasa Inggris. Ngaji tak baca ngaji. Nah itu hati-hati tuh ibu-ibu sekalian. Diminta pertanggungjawaban. Kadang-kadang kita nih, nah banyaklah alasan ibu-ibu sekalian ya. TPS ini gratis ya. Gratis nah. Di TPS ini gratis ibu-ibu sekalian. Ada ibu-ibu tuh sama lakinya, ay mahalnya Pak Ustadz. Ngajarkan anak kami ngaji ke TPA tuh mahalnya. Berapa ibu-ibu? 50.000 sebulan. Mahalnya. Tak sanggup kami. Giliran les bahasa Inggris laju. Nah, les matematika laju misalkan. Les komputer laju. Berapa biayanya ibu? 500.000 sebulan. Nah ngapa terbalik mah itu? Giliran ngaji kan tidak sanggup 50.000 ya. Tapi giliran les matematika 500.000 sanggup dia. Ujung dunia masih sanggup dia. Jauh masih dia sanggup. Itu kebalik. Kita ini ibu sekalian, mohon maaf, jangan salah prioritas, jangan. Janganlah omongan uang itu, nak carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat, jangan. Itu kebalik gitu. Harusnya itu kita ngomong ke anak kita tuh, sama kita tanamkan di diri kita itu, nak carilah akhirat. Utamakan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Itu yang Allah ajarkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kalian itu carilah kehidupan akhirat, utamakan kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa nyari dunia juga. Kapan sholat baik tak begawi salah juga. Tapi kata Allah Ta'ala yang diutamakan itu akhirat, bukan kebalik, bukan dunia. Nah itu ajaran ini salah sebenarnya. Nyarilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Jadi kesampingan, sholat jadi sampingan. Sholat nunggu aku udah kata gawe be. Itulah jadi sampingan. Tapi kalau dia akhirat diutamakan, sesibuk apa baik tetap sholat dia. Sesibuk apa baik tetap dia belajar agama Islam. Sesibuk apa baik dia tetap mendoakan orang tua. Justru anak ini kalau paham agama, ibu-ibu sekalian, inilah anak yang bakal nolong kita. Kalau anak kita ini ibu-ibu sekalian cuma bisa masalah dunia, bagus, bagus. Bisa bahasa Inggris bagus. Bisa komputer bagus, pinter matematika bagus. Cuma kalau tak paham agama, mak mana nak doain kita? Itu jadi masalahnya. Bahasa Inggris itu lincah nian, hafal nian, kosakatanya itu ya. Ngaji tak baca, cak mana nak doain kita? Kalau kita meninggal dunia, siapa nak sedekahkan kita? Nah, kalau anak soleh lain lagi anak soleh. Anak soleh itu kalau anaknya lah soleh, ada duit bantu ibunya. Dak katik duit diijokannya. Dak galak dia nyingi ibunya susah. Ibunya sudah meninggal dunia, doakannya. Doakannya.
Kadang-kadang sedekah, dina aku sedekah nah, atas nama wong tuaku. Itu kalau soleh. Belum lagi dia bisa ngasih syafaat, belum lagi. Ngasih syafaat bisa anak soleh itu. Kapan dia masuk surga? Nah, ngasih syafaat. Ngasih syafaatnya apa? Aku pengen ya Allah, wong tuaku masuk surga. Bisa. Tapi kalau anaknya udah ngerti agama, nah inilah yang bakal jadi masalah untuk kita ibu-ibu sekalian. Nolong kita tak pacak, kita dituntut sama Allah Ta'ala. Ngapu tak kau ngurusi anak kau? Aku sibuk ya Allah, misalnya kau tak pacak lagi ngurus anak. Dibantah sama Allah. Kalau di sidang sama Allah, tak bisa lagi berbohong gitu. Dari mana? Waktu kau nih banyak habis main TikTok, bisa. Misalkan ngurus anak tak bisa, misalkan. Nah, itulah ibu-ibu sekalian ya. Sama cek ini ibu-ibu sekalian. Anak nih. Anak ini ibu sekalian aset kita, anak ini. Aset dunia akhirat. Bukan tanah, bukan mobil, bukan rumah, aset kita tuh sebenarnya. Anak inilah. Anak inilah aset yang paling besar untuk kita, yang bisa nolong dunia akhirat kita. Artinya, ibu-ibu sekalian, didiklah anak dengan baik. Terus juga semua anak itu jangan terlalu dibeda-bedakan. Nggak boleh dalam Islam itu dibeda-bedakan. Tak boleh. Kalaupun kita ini kadang-kadang kan secara hati, Ustaz aku nih senang nih, aku nih cinta nih sama anak bungsu aku. Anak bungsu aku nih lanang dewean. Bahasa Palembangnya itu ya. Bungsu pula dia nih. Inilah yang paling aku sayang. Boleh tak itu Pak Ustaz? Boleh. Kita nih masalah hati, tak bisa kita atur, tak bisa. Lebih sayang dengan anak pertama, lebih sayang dengan anak kedua, atau lebih sayang dengan anak bungsu, tak bisa kita ngaturnya. Nabi juga tak bisa ngatur hatinya Nabi. Nabi pernah ditanya Nabi, siapa yang paling dicintai? Aisyah kata Nabi. Kan istri Nabi lebih dari Aisyah. Ada Aisyah, ada Khadijah, ada siapa lagi? Hafsah, ada Zainab, banyak misalkan. Tapi jawab Nabi, Aisyah yang paling dicintai. Apakah Nabi tidak adil? Adil Nabi. Yang dituntut adil itu memperlakukan anak kita. Masalah hati boleh gitu. Aku lebih senang anak bungsu Ustaz. Aku lebih sayang anak bungsu. Boleh nah itu. Cuma kalau masalah perlakuan hati-hati, harus adil. Tidak boleh dalam Islam itu kalau kita tidak adil. Pernah kejadian ibu-ibu sekalian, nganjuk hadiah juga harus adil. Jangan kita senang sama anak bungsu, anak pertama tidak kita agoi, bahasa Palembangnya itu. Pernah kejadian ini ibu sekalian. Ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini diberi hadiah oleh ayahnya. Tapi yang dikasih hadiah cuma Nu'man aja. Sampai-sampai ibunya ngomong, aku tak redo, aku tak rela. Ngapu ngasih hadiah cuma sama Nu'man? Padahal anaknya bukan cuma Nu'man, bay. Kita datang dulu ke Nabi. Nah, kita datang dulu ke Nabi. Kata Nabi, Bashir, kau ngasih tak hadiah ke anak yang lain? Tidak, katanya. Yang aku kasih hadiah cuma Nu'man aja Nabi. Apa kata Rasulullah SAW di hadis Bukhari Muslim ini? Fattakullah wa'dilu baina auladikum. Kalian itu bertakwalah pada Allah Ta'ala. Perlakukan anak itu jangan cara yang adil. Tidak boleh gitu nih, milih-milih sama anak. Tapi Pak Ustadz, anak aku yang pertama tuh nakal nih Ustadz. Nah, tidak terus lagi pokoknya. Masuk pondok keluar terus. Lama-lama kami dipanggil sama guru itu. Guru BP, pondok pertama dipanggil pula. Aduh be masalah anak kami. Cuma anak bungsu kami ini Ustadz alhamdulillah nurut uangnya. Misalkan ya. Budaknya berprestasi pula misalkan. Tetap kita harus adil memperlakukan anak itu. Karena kita ini tidak tahu ibu-ibu sekalian. Allah sudah ngasih tahu. Aba'ukum wa abana'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah ngasih tahu. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian nggak tahu siapa nanti yang bakal lebih bermanfaat untuk kalian. Kita tidak tahu Bapak sekalian, Ibu sekalian, anak mana yang nantinya lebih bermanfaat untuk kita. Entah itu dunia sama akhirat kita. Siapa tahu anak kita yang kita katakan tidak nurut ini, kita katakan banyak masalah ini, dia bertobat ujung-ujungnya. Dia bertobat jadi ulama, dia inilah nanti nunjuk syafaat untuk kita.
Tapi kalau dari awal, nah dibeda-bedaku, nana misalkan diurusin ida, anak bungsu misalkan, nah disayang-sayang, anak pertama dibiarkan lah besar juga Pak Ustad. Kalau mikir-mikir dia ngasih syafaat, wah ya aku ingat dulu ibu aku dulu, perlakuannya dibeda-bedakan, nah tidak jadilah ngejak syafaat, nah, bisa terjadi itu. Allah al-miswab. Itu kalau anak kecil ibu sekalian. Kalau ibu-ibu ini jadi istri, nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi istri ini dalam Islam sangat dimuliakan. Seorang istri itu menurut Islam luar biasa. Kapan ibu-ibu ini sudah menjadi seorang istri, itu dikasih kemuliaan. Kemuliaannya apa? Dimudahkan masuk surga. Nah, sudah nikah ibu-ibu sekalian ya. Statusnya ini yang tadinya dulu gadis, sekarang menjadi istri atau sekarang menjadi ibu, mendapatkan kemuliaan dalam agama Islam, khusus agama Islam ini. Kemuliaannya, keistimewaannya, dimudahkan masuk ke dalam surga. Bayangkanlah ibu-ibu sekalian, dimudahkan masuk surga. Ibu-ibu itu kalau mau masuk surga mudah sebenarnya. Beda pecah cowok, beda. Kapan ada jihad, harus jihad. Nah, sholat masjid misalkan, nyari nafkah. Kalau ibu-ibu dimudahkan masuk surga, nah pula dengarlah ibu-ibu ya, insya Allah mudah kita melakukannya. Dijelaskan di hadis riwayat Ahmad, kata Rasul alaihi salatu wasalam, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Perempuan itu mudah masuk surga. Syaratnya cuma 4. Selain dia beragama Islam ya. Salat 5 waktu. Nah, yang pertama kata Nabi, salat 5 waktu. Syarat pertama sudah dipenuhi, salat 5 waktu, jangan ketinggalan salat 5 waktu itu. Jangan bolong-bolong. Salat 5 waktu. Habis salat 5 waktu itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib juga untuk perempuan, kecuali kalau lagi halangan. Nah, kalau lagi ada halangan ini, ibu-ibu sekalian, ketika bulan Ramadan dihitung halangannya 7 hari misalkan, dibayar itu utangnya itu. Jangan cek tidak bayar, jangan. Nah, biarlah Ustaz, Allah maaf, bukan cek itu. Dihitung gitu nih, berapa hari misalkan ibu-ibu itu, apa ada yang sakit misalkan ya, apa dia lagi ada halangan selama 7 hari. Itu wajib dibayar utang puasanya itu. Bukan fidyah, bukan. Kalau gara-gara haid tadi ya, wajib dibayar utangnya. Kecuali memang tidak mampu lagi, lain lagi masalahnya itu ya. Puasa Ramadan kata Nabi syarat kedua, tidak ketinggalan dia. Syarat ketiga itu biar dimudahkan masuk surga, menjaga kehormatannya, tidak serong, tidak berbuat yang tidak sewajarnya, selingkuh dan seterusnya, menjaga kehormatannya. Yang keempat ini ibu-ibu sekalian, mentaati suaminya. Nah, 4 hal ini kalau dilakukan, puasa, sebelumnya sholat dulu 5 waktu, puasa full, ya puasa Ramadan, menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat itu mentaati suaminya, qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia nanti ibu sekalian di akhirat, perempuan yang kayak gini disuruh milih. Milihlah kamu itu mau masuk surga dari pintu yang mana? Itu disuruh milih dia. Ya Allah, aku pengen pintu yang itu ya Allah. Caknya lebih sepi misalkan. Ya Allah, aku pengen pintu yang itu ya Allah. Caknya lebih bagus misalkan baik ya. Mudah perempuan itu masuk surga kalau sudah jadi istri. Itulah kemuliaan seorang istri dalam Islam. Cuma agama Islam ini dimudahkan masuk surga. Mudah kita ngamalnya ibu-ibu sekalian. Salat, jangan lupa salat 5 waktu. Habis salat puasa. Habis puasa itu jaga kehormatan dia. Yang keempat ini mungkin agak susah, mentaati suami. Nah, ini mungkin agak susah. Kapan sama laki, mohon maaf segala bantah. Nah, jangan ibu-ibu sekalian, jangan ya. Banyak sabar sama laki itu. Laki itulah surga atau nerakamu kata Nabi alaihi wasallam. Fa inna ma huwa jannatuki au naruki. Nah,
Kalau istri ini sudah punya suami, ibu-ibu sudah punya suami, kata Nabi, suamimu itu surga atau nerakamu. Tergantung bagaimana cara memperlakukan suami. Nah, itu ibu-ibu sekalian ya. Nah, lanjut jam 3 ya. Dah tanya jawab ya ibu-ibu sekalian ya. Tanya jawab ya gitu lah, jam 3 lewat ini. Ya silakan ibu-ibu sekalian jika ada pertanyaan. Ya, kepada ibu-ibu jamaah sekalian, ada pertanyaan kepada Ustadz? Ya Pak Ustadz, langsung acara door prize baik Pak Ustadz. No, Pertanyaannya itu. dari Pak Ustadz. Jamaah sini yang menjawabnya nanti. Berapa pertanyaannya ibu-ibu? 10 pertanyaan Pak Wah, Ustadz. banyaknya 10 ya. Ini ibu-ibu dari kampung sini bu ya? Campuran? Iya Pak Ustadz. Nah ya. Ada 10 pertanyaan, baik. Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama ibu-ibu sekalian ya. Sebagai seorang istri, barulah kita sampaikan tadi ya. Ada 4 hal yang bisa menyebabkan seorang istri itu dimudahkan masuk surga. Disuruh milih dari pintu surga yang dia inginkan. Apalah keempat hal itu yang harus dia lakukan sehingga bisa masuk surga, milih pintu manapun Ibu yang dia dari mana? inginkan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Anita, asal pengajian Al-Hijrah RT 08 Dusun 3. Pertanyaan Ustadz tadi, ada 4 syarat istri masuk surga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Dan yang keempat, mentaati suami. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mumtaz ya. Benar ya. Yang paling susah yang mana bu? Kira-kira bu? Dari keempat tadi bu? Ngapa susah ini? Yang keempat Ustaz. Oh iya. Ini kasihlah hadiah benar. Berarti pertanyaan kedua, apa sebabnya ngapa susah mentaati suami? Nah itulah. Siapa yang bisa jawab? Dimudahkan masuk surga. Cuma syarat keempat ini ya mungkin agak susah. Sebabnya kenapa susah? Nah itulah pertanyaan kedua. Bisa jawab? Nah ya ngapa susah mentaati Kenapa suami? bisa susah? Ngapa lah bu? Susah bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria dari RT 04. Ya. Ini Ustadz kadang-kadang jawabnya tuh agak cak mano ya. Nah, cak itulah berarti. Kadang-kadang kita sering berselisih pendapat Iya. di dalam rumah tangga tuh ya Ustadz. Kadang-kadang suami kita tuh merasa benar padahal salah. Nah, kan padahal yang kita bilang itu benar. Kira-kira cak itulah kali melawan suami. Oh, Perasaan insya Allah caknya suamiku tuh bener terus cak gitu. oh, lah. Walaupun kadang-kadang ada merengkelnya. Cak mana Pak Ustadz kira-kira? Nah, ngapa nanya nih? Ngapa jadi pertanyaan ini? Kira-kira itu melawan suami beda? Oh iya. Jadi, nah lanjut tanya jawab ya, tak apa-apa lah sudah. Tak apa-apa lah, waktu masih banyak juga. Sebenarnya mentaati suami wajib hukumnya selama permintaan suami itu masih mubah. Dek, buatkan kopi dek. Sudah buat. Dek, jangan pakai baju kuning dek. Nah, tak bagus adik pakai baju kuning misalkan ya. Ngapo kak?
pecah di sungai misalkan. Sudah, itu wajib mentaati. Tapi kalau suami ini memerintahkan hal yang haram, tidak boleh kita taati. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Jangan mentaati makhluk. Siapa tuh makhluk itu? Manusia itu. Presiden, raja, gubernur, ketua, bahkan pasangan sendiri, orang tua, kalau memerintahkan kemaksiatan. Taat itu cuma dalam hal kebaikan. Kalau suaminya ngomong jangan berjilbab deh, jangan kita taati, dosa. Adik ini lebih cantik tak berjilbab, jadi dosa berjilbab, jangan kita taati. Berarti hukum asalnya mentaati suami itu wajib, selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Kalau ada masalah, cak mana Pak Ustadz? Nah ini kalau jadi masalah ya. Kita ini ibu sekalian, jangankan kita, Nabi Muhammad juga pernah juga ada masalah dengan istrinya itu. Di rumahnya itu pernah piring pecah gara-gara bininya cemburu. Pernah zaman dulu itu. Cuma cara Nabi cak mana ngatasinya? Nabi sabar ngatasinya. Sebenarnya mak mana lah kita nih. Biar kita nih nerimo. Jawabannya harus saling memaklumi kekurangan pasangan kita. Nah itu kan dikasih nasihat sama Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kalian itu perlakukanlah dengan baik pasangan kalian itu pesan Allah Ta'ala. Kalau ada satu sikap, satu karakter, satu sifat yang tidak kalian sukai, ketahuilah kelebihannya lebih banyak dibandingkan kekurangan. Nah, kalau lagi marah sama laki, jangan ingat kekurangannya, jangan. Banyak kelebihannya. Dia ini Pak Ustadz nganjuk duit belanja lancar. Nah, misalkan bantuin bini galak misalkan. Ingat kelebihannya. Kapan kita ingat kelebihan, mudah memaafkan. Oh iya, namanya manusia. Kita kan pasangan kita manusia, bukan malaikat, bukan bidadari. Yang namanya manusia pasti banyak kekurangan. Habis itu juga ibu-ibu sekalian, biar kita ini mudah memaafkan kesalahan pasangan, ingatlah. Memang ya, secara nampak, secara zahir, memang yang salah pasangan kita. Tapi itu tuh bukan terjadi dengan tiba-tiba. Ada perbuatan pasangan kita yang buat kita tidak senang. Itu bukan kebetulan. Tapi bisa jadi karena kesalahan kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Masalah yang kalian hadapi, bala yang kalian alami, itu karena maksiat yang kalian lakukan. Bisa jadi kita ini dulu ada maksiat, ada dosa, ngatui kawannya lah, misalkan ngambil sendal kawannya lah. Tiba-tiba pas balik ke rumah, laki marah misalkan, masalah sepele marah laki. Nah itu, mungkin karena kesalahan kita Allah balas. Nah kalau kita ingat, mungkin aku yang ada salah ini. Walaupun laki aku pecahnya ini nih, laki aku nih, mungkin kita pernah salah. Salah sama kawan, salah sama tetangga, dibalas sama Allah Ta'ala, laki yang marah misalkan. Biar kita nih mudah memaafkan, banyak-banyak sabar. Namanya dalam rumah tangga pasti ada ujiannya. Yang pasti rumah tangga berhasil itu sabar menghadapi ujian, bukan tak katik masalah. Rumah tangga Nabi ada masalah, cuma sabar ya. Beliau itu dalam menghadapi masalah. Itu Allah al-misawab. Berarti yang kedua Bu ya. Yang ketiga lah, berarti pertanyaan yang ketiga. Zaman dulu ibu-ibu bagaimana orang Yunani sama Romawi itu, bahkan orang Arab itu memperlakukan perempuan. Gimana zaman dulu itu? Nah, zaman dulu tuh. Ini pertanyaan ketiga berarti ya. Siapa yang bisa jawab? Nah. Ulangi Pak Ustadz. Zaman dulu itu bagaimanakah? Zaman jahiliyah, zaman orangnya Yunani, zamannya Romawi, bagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan? Nah, di awal-awal tadi saya sampaikan ya. Siapa yang bisa jawab?
Nggak kata ibu ya? Ini be, saya kasih kisi-kisinya. Dulu orang jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, kalau anaknya yang lahir itu adalah anak perempuan, apa yang mereka lakukan? Nah, dapat galung hadiah aja deh. Angkat tangan, mati angkat tangan. Nah, pilih lah panitianya. Angkat tangan, mana tuh? Zaman jahiliyah dulu kalau ada anak perempuan dilahirkan langsung dikubur hidup-hidup. Nah, iya, itu zaman dulu itu ya. Ini berarti pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, sambungannya. Bagaimana sekarang perlakuan Islam kalau ada anak perempuan yang lahir itu? Nah, silakan dijawab yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah anak Islam di AKKI. Nah, di akikahi benar. Ya. Alhamdulillah. Ini berarti yang keempat ini ya, ibu sekalian ya. Yang kelima berarti. Yang kelima. Akikahin anak itu, kalau anak laki-laki berapa kambing, anak perempuan berapa kambing? Ya. Nah. Kalau laki-lakinya 2, kalau yang perempuan 1. Nah, ya benar, Masya Allah. Ini pertanyaan keberapa tadi? Kelima ya? Kelima. Yang keenam, bukan pertanyaan ini, tapi kita kasih hadiah. Kira-kira siapalah di antara ibu-ibu ini rumahnya paling jauh dari sini? Siapa? Siapalah? Tunjuklah hadiah. Siapa? Di situ ibu yang paling Siapa? Jingok nih KTP-nya tuh. Siapa paling jauh? Di mana? kami apa Hah? kami dari 07 Pak. Kenapa? 07 07 di mana maksudnya? Puncak. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Ibu Yesi, saya dari RT 06. Ya. Yang pasti yang paling jauh ya pastinya Pak Ustadz ya. Iya benar enggak Pak Ustadz? Yang Iya. datang ke sini yang paling jauh ya Pak Ustadz. Iya benar. Dapat hadiah berarti saya ya. Nah, kalau ibu-ibu siapa paling jauh? Ibu-ibu. Siapa paling jauh? Siapa Pak namanya? Ibu yang ini siapa namanya? Ibu siapa namanya itu? Enggak itu. Ibu Dokter Andes Dokter Anda Parikus. Oh ya, ibu itu yang paling jauh. Di mana tuh Menurut rumahnya saya. tuh? Yang ketua BKMT Pak Ustadz. Oh, masalah di mana Bu tinggalnya, Bu? Di mana? Sukajadi. Oh, Sukajadi. Jauh ya? Wah, berarti Ya. apa? KM14. Wah, KM14. Berhak dikasih apresiasi, Masya Allah. Beliau sebagai ketua ya, ketua, Masya Iya. Allah. Nah, dapat. Ini berarti keberapa ini hadiahnya ini? Kelima. Kelima Bu ya? Oh, ini keenam. Kelima apa keenam? Oh, keenam ya. Berarti ini ketujuh ya sekarang ya, selanjutnya ya. Yang ketujuh ini pertanyaannya mudah. Siapa ketua DKM Masjid Cahaya Sunnah? Nah, namanya aja. Siapa? Bingung saya ngasih apa. Pak Sulahardi. Hah? Pak siapa? Bapak Sulahardi. Bapak Sulahardi. Sulardi. Yang mana yang benar nih? Bapak Sulahardi apa Bapak Sulardi? Suhardi. Salah dah. Ada orangnya ini salah deh. Bapak Sulardi. Nah, benar ya. Alhamdulillah benar. Ini keberapa? 7. Alhamdulillah tahu berarti. Yang ke-8, Ini kita kasih apresiasi bukan pertanyaan. Siapa yang paling sepuh atau senior? Nah, dikasih hadiah dari segi usia. Dikasih hadiah. Mana jawab? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liliana, umur saya 63 Pak Ustadz.
Alhamdulillah. Masih semangat ya, Bunda ya, Masya Allah. Enam tiga ya. Ada lagi yang lebih dari 63? Ada lagi yang lebih tua. Berapa coba? 63 sehari? Enggak. Umur saya 75. 75, Masya Allah. Semangat Ibu, Masya Allah. Ada lagi yang lebih senior? Ada lagi yang lebih tua? Nggak ada lagi? Dua-duanya kasih lah, nggak apa, dua-duanya. Yang tadi usia 60 berapa tadi? 60? 63 ya? Nah, dikasih lah. Dua-duanya ya, dikasih ya. Hmm. Sekarang berapa nih pertanyaan jadi nih? Berapa? Masih 2 Pak Ustadz. Masih 2, ya masih 2. Bingung juga saya ngasih hadiah apa ini. Siapa yang tahu alamat masjid ini? Siapa yang tahu? Yang benar ya? RT-nya yang ada, nama jalannya yang ada. Alamatnya di RT 03 Dusun 1 Desa Talang Bulu KM berapa? KM 18. Bener enggak nih KM 18? 18. KM 18. Bener ya? Bener Pak ya? Ya alhamdulillah. Ini yang ke-9. Yang ke-10 apa lagi bingung saya ya, yang 10 ini ya. Ini macam-macam majelis taklim Bu ya, yang paling ini ya. Berkumpul ya. Ya ini aja lah. Majelis taklim mana yang paling lama terbentuknya? Majelis taklim mana? Macam-macam apa satu ini? Majelis taklim? Cuma satu? Oh, cuma satu. Ya ya. Apa yang kasih hadiahnya ya? Ada ide Pak? Apa Pak kasih hadiahnya Pak? Ini berarti majelis taklimnya. Nah ini. Nah ini yang tahu ibu-ibu ya. Kalau gitu gini aja. Kapan terbentuknya majelis taklim ibu-ibu? Kapan? Yang paling lengkap. Nah biar Ya ibu-ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis taklim yang paling lama yaitu DRT 04 berdiri dari tahun 2006. Iya, benar ya, ibu-ibu sekalian ya. Nah, alhamdulillah. Berarti pas ya hadiahnya 10 ya, ibu-ibu sekalian ya. Iya. Iya, jadi selesai nih tugas saya nih. Untuk Selesai, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama ibu-ibu. Sudah cukup ya hadiahnya ibu-ibu sekalian ya? Masih ada nggak? Habis ya? Habis. Iya, habis alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ini sekali lagi panitia di sini sangat senang sekali menyambut kedatangan ibu-ibu. Kalau mau diadakan lagi insya Allah DKM Masjid ini sangat terbuka sekali. Apalagi di sini sebenarnya sudah ada pengajian sini nih, ada pengajian. Saya sendiri di sini diamanahi untuk menyampaikan fikih mazhab Syafi'i di sini tentang haid, tentang nifas, itu sudah terbahas tentang sholat. Hari Selasa apa kajiannya? Hari Selasa ada nggak? Ya, sudah selesai. Hah? Sebulan sekali ya apa itu? Akidah, ada pelajaran akidah hari Selasa sebulan sekali ya. Rabu? Nah, Rabu di sini Bu setiap malam ya. Kalau ibu-ibu Senin sama Selasa, di sini ibu-ibu sekalian ada pengajian tahsin, belajar baca Al-Qur'an. Senin dan Selasa jam 2 siang ada Bu ternyata Bu. Senin sampai Selasa sebenarnya ada berarti 2 kali. Senin dan Selasa, setiap Senin dan Selasa. Nah, itu ada. Belum lagi hari Kamis ada pengajian juga nggak? Ada belajar bahasa Arab sini Bu ya. Di sini nih ibu-ibu sekalian, masya Allah masjid ini ada belajar akidah, ada belajar fikih, macam-macam di sini. Ada belajar ngaji, baca Al-Quran, bahkan ibu-ibu kalau mau belajar bahasa Arab di sini juga ada. Nah, di sini terbuka lebar ibu-ibu sekalian tanpa dipungut biaya sedikit pun. Hari apa aja ya? Senin malam ya, malam. Senin malam, kemudian Selasa malam, kemudian Jumat malam, kemudian Ahad malam. Nah, itu ibu sekalian ya.
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ibu-ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.